Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1481 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, dan meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 4, ayat 7 sampai ayat 11. 1 Petrus 4, ayat 7 sampai ayat 11. Di bawah perikop, hidup orang Kristen. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema renungan kita pada hari ini, hari Tuhan sudah dekat. Amin. Apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini? Yang pertama, kita menangkap pesan firman Tuhan. Yang pertama, bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa. Amin. Perhatikan ayat 7 di sana berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan, pergumulan, pencobaan yang menyerang kita, kalau kita panik saudara, mati kita. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, ketika kita menghadapi satu pergumulan, persoalan, tekanan di dalam kehidupan kita, tetap tenang. Amin. Jangan panik. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Kalau kita panik, saudara, kita nggak ingat Tuhan, bahaya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita tetap tenang walaupun kita dalam situasi yang sangat genting. Tetap fokus kepada Tuhan. Supaya apa? Kita dapat berdoa. Saudara, banyak berdoa akan menjauhkan kita dari pencobaan-pencobaan hidup. Makanya Tuhan mengingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga dan berdoa, supaya kita jauh dari pencobaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini, iblis bekerja dengan luar biasa. Dia menyerang kita sehingga kita panik dan tidak ingat Tuhan. Karena kepanikan kita itu. Saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita. Di akhir zaman ini, banyak serangan-serangan iblis yang mau menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tapi jangan panik. Amin. Jangan panik. Tetap tenang supaya kita dapat berdoa.
Haleluya. Saudara, di saat kita berdoa, kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Tetap fokus pandangan saudara kepada Tuhan. Tetap berdoa. Maka Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan mengabulkan semua doa-doa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap tenang, fokus kepada Tuhan, dan terus berdoa. Haleluya. Yang kedua saudara, perhatikan ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Yang kedua saudara, yang harus kita lakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat ini, kita harus hidup dalam kasih. Amin. Mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Amin. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita. Haleluya. Mengasihi sesama berarti kita mau hidup care dengan sesama. Kita mau hidup berdamai dengan sesama. Kita mau hidup saling tolong menolong satu dengan yang lain. Kita mau hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Itulah hidup dalam kasih Tuhan. Mengasihi sesama. Firman Tuhan dikatakan, ketika kita mengasihi sesama, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab apa? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya, kalau kita hidup terus berbuat kasih, saudara, menutupi semua dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup di dalam kasih dengan mengasihi sesama. Karena itu bermanfaat buat kita, menutupi semua dosa dan kesalahan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup dalam kasih itu. Karena kalau kita hidup tanpa kasih, hidup kita tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Saudara baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 3. Tanpa kasih tidak ada gunanya hidup kita ini. Kalau saudara hidupmu mau berguna di hadapan Tuhan, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Hiduplah di dalam mengasihi sesama kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, hidup dalam ketulusan, jangan bersungut-sungut. Lihat ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membenci sungut-sungut. Kalau saudara mempelajari perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, saudara perhatikan di sana. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, murka Tuhan turun. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih arti sungut-sungut? Sungut-sungut itu berarti komplain, marah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita protes dengan apa yang terjadi kepada kita, kita sudah bersungut-sungut. Dan itu memancing murka Tuhan. So, perhatikan ketika umat Tuhan Israel ini bersungut-sungut kepada hamba Tuhan, kepada Musa. Mereka bersungut-sungut dengan air minum, kesulitan mendapatkan air minum. Dengan makanan mereka sudah bosan dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Murka Tuhan turun menimpa mereka yang bersungut-sungut. Tuhan membenci sungut-sungut. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam ketulusan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap berkata puji Tuhan. Amin. Mau suka maupun duka, tetap puji Tuhan. Stop bersungut-sungut. Karena Tuhan membenci sungut-sungut. Hiduplah dalam ketulusan hati. Stop bersungut-sungut. Amin. Haleluya. Saya memberi contoh di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat 32. Nanti saudara baca sendiri. Ada seorang perempuan kaya di sana, di Sunem, yang membuat satu tempat khusus untuk hamba Tuhan yang melayani di daerah itu. Kalau mereka mau istirahat, perempuan kaya di Sunem ini memberikan tempatnya untuk mereka beristirahat. Setiap kali Nabi Elia dan hambanya yang bernama Gehasi melayani Tuhan di daerah itu, mereka selalu
menggunakan tempat dari perempuan kaya ini untuk beristirahat. Nabi Elia dan Gehasi selalu dilayani dengan luar biasa oleh perempuan kaya ini. Nabi Elia penasaran dengan motivasi perempuan kaya ini, karena mereka selalu dilayani oleh perempuan kaya ini dengan luar biasa. Karena rasa penasaran itu, Nabi Elia menyuruh Gehasi mencari tahu apa motivasinya melayani hamba Tuhan, melayani Nabi Elia dan Gehasi dengan luar biasa. Kalau dia mau jabatan, Nabi Elia bisa bantu karena Nabi Elia kebetulan sangat dekat dengan raja. Setelah dicari tahu oleh Gehasi, rupanya perempuan kaya ini melakukan itu semua tidak untuk mencari jabatan. Dia melakukan itu semua karena ketulusan hatinya. Amin. Ada satu pergumulannya. Perempuan kaya ini tidak mempunyai anak. Mendengar itu, Nabi Elia bernubuat kepada perempuan kaya itu dengan berkata, tahun depan kamu akan punya anak laki-laki. Dan betul saudara, sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi Elia, tahun depannya perempuan kaya itu punya anak. Amin, haleluya. Saudara perhatikan, perkataan hamba Tuhan itu kalau kita yakini dan imani serta aminkan, itu akan terjadi. Amin. Karena dia hamba siapa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mempercayai apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu, maka itu akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu terbukti dari beberapa kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu Saudara pendengar yang menyakini, yang mengimani dan mengaminkan apa yang saya sampaikan, saudara, dan betul itu yang terjadi. Ada berapa banyak dari saudara pendengar yang beberapa tahun yang lalu sulit punya anak mandul, tetapi sekarang sudah mulai, saudara, Tuhan bekerja menjawab setiap doa-doa saudara, karena saudara meyakini apa yang saya sampaikan sebagai hamba Tuhan. Dan betul, kesaksian dari beberapa pendengar luar biasa. Mereka yang tadinya sudah bertahun-tahun tidak punya anak, karena mereka mengaminkan apa yang saya katakan, tahun depan kamu punya anak. Dan betul, itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini masih ada ya saudara yang mandul, tidak punya anak, imani dan aminkan perkataan saya. Seperti yang Nabi Elia katakan kepada perempuan kaya di Sunam ini, tahun depan kamu akan punya anak laki-laki. Haleluya. Saudara imani dan aminkan, karena saya percaya firman itu hidup. Firman itu penuh kuasa. Ketika saudara meyakini bahwa firman Tuhan itu berbicara kepada saudara dan saudara aminkan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Karena saya percaya firman itu mengandung kuasa. Jadi saudara, setiap kali ada perkataan hamba Tuhan yang baik buat saudara, aminkan itu, imani itu, maka itu akan terjadi kepada saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, imani perkataan saya. Saudara yang sakit, saudara sembuh hari ini. Saudara yang mandul, tahun depan saudara akan punya anak. Karena ini bulan Juli. Bulan Juli, saudara, kalau saudara mengandung 9 bulan, berarti kan tahun depan, bukan tahun ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, ketika saudara mengimani apa yang disampaikan hamba Tuhan, apa yang didengarkan melalui firman Tuhan, itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari perempuan kaya di Sunam ini. Dia tulus, dia menampung hamba-hamba Tuhan di rumahnya. Dan dia diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya pengalaman ketika menampung hamba Tuhan, saya diberkati. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada hamba Tuhan yang menumpang di rumah saudara, wah itu berkat yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, layani sama seperti perempuan kaya di Sunam. Hospitality-nya kepada hamba Tuhan itu diperhitungkan Tuhan. Tuhan melihat hatinya yang tulus dari perempuan kaya ini.
dia diberkati. Apa yang dia gumuli selama ini, Tuhan kabulkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang bergumul untuk memiliki anak, saudara sudah bertahun-tahun saudara tidak mendapatkannya. Belajar dari perempuan kaya di Sunem ini yang tulus hatinya. Dia melayani hamba Tuhan. Dia mensupport pekerjaan Tuhan dan Tuhan memberkati dia. Percaya, tahun depan saudara yang dicap mandul, divonis tidak bisa punya anak oleh dokter, tahun depan saudara akan punya anak. Imani dan aminkan, maka itu yang akan terjadi. Haleluya. Saudara, hiduplah dalam ketulusan hati. Jangan bersungut-sungut. Saya percaya ketika saudara tulus hati, tulus kepada pekerjaan Tuhan, saudara layani, hamba Tuhan saudara layani, Tuhan akan memberikan apa yang selama ini saudara doakan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, iblis meracuni hati setiap orang dengan ketidaktulusan, sehingga mereka mulai hitung-hitungan. Mereka melayani tetapi ada untung ruginya. Mereka sudah mulai tidak tulus. Hati-hati. Saya percaya orang yang hidup dalam Tuhan pasti hatinya kudus, pasti hatinya tulus. Di saat saudara kudus, tulus, saudara diberkati dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, ketika kita memberikan tumpangan kepada orang, kita nggak tahu yang kita berikan tumpangan itu jangan-jangan seorang malaikat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau di sana, kita tulus saja melayani. Kita tulus. Sama seperti dengan perempuan kaya di Sunem itu. Maka apa yang menjadi pergumulan kita, kita akan diberkati. Amin. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Sudah perhatikan ayat 10 di sana. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Haleluya. Yang keempat, saudara, mari kita melayani Tuhan dengan maksimal sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan karunia, talenta yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan, karuniakan kepada saudara dan saya. Gunakan itu untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya masing-masing kita punya talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tuhan memberikan kita masing-masing talenta, karunia. Untuk apa itu semua? Untuk melayani Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan saudara karunia, misalnya berbicara, berkhotbah, saudara berkhotbahlah untuk Tuhan. Amin. Kalau saudara diberikan karunia melayani, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Haleluya. Kalau saudara diberikan talenta menyanyi, menyanyilah bagi Tuhan. Kalau saudara diberi talenta untuk berdoa, berdoalah, jadilah pendoa syafaat. Kalau saudara dikaruniakan untuk menjadi guru, jadilah guru sekolah minggu. Ambil pelayanan di pemuda dan sebagainya. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, misalnya saudara bisa memainkan alat musik, layani Tuhan dengan alat musik yang saudara bisa mainkan. Mainkan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara pakai karunia-karunia itu untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah semakin dekat. Makanya kita semakin maksimal melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai
Tuhan sudah memberikan saudara talenta, tapi saudara tidak menggunakan talenta itu. Kalau saudara tidak menggunakan talenta itu, Tuhan akan ambil talenta itu dan Tuhan akan menghukum saudara. Karena saudara mengubur atau menyia-nyiakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, layanilah Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Layani Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani Tuhan, karena Tuhan sudah dekat. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani. Sama seperti dengan suami istri. Kenapa mereka saling melayani? Karena mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau saudara mengaku mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak terlibat dalam melayani Tuhan, itu tanda tanya besar. Seorang yang melayani Tuhan pasti orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin maksimal di dalam melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Hari ini kita belajar. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Apa yang harus kita kerjakan, lakukan di hari Tuhan yang semakin dekat ini? Saudara, yang pertama pesan firman Tuhan ini, bangun hubungan dengan Tuhan dengan berdoa. Yang kedua, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Yang ketiga, hiduplah dalam ketulusan, jangan bersungut-sungut. Yang keempat, layanilah Tuhan dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Biarlah Tuhan datang, Tuhan mendapati kita setia melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah mereka betul-betul mempersiapkan hidup mereka menjelang hari Tuhan ini dengan maksimal. Mereka membangun hubungan dengan Tuhan dengan berdoa. Mereka hidup dalam kasih Tuhan dan mengasihi sesama mereka. Mereka hidup dalam ketulusan hati. Mereka melayani Tuhan sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada mereka. Hamba berdoa, berkati ya Tuhan semua pendengar, baik itu mereka yang masih muda, mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai mereka selalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, pemerintah yang ada di dalamnya dan seluruh rakyat Indonesia. Semua dilawat kasih kuasa Tuhan. Semua disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik pelayanan audio renungan pagi ini. Kami bersyukur tanggal 30 Juli tepat hari ke-1500 kami akan adakan ucapan syukur KKR. Hamba berdoa Tuhan terus memberkati sehingga pelayanan ini semakin berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Pelayanan pengembalaan yang Tuhan percayakan di tengah jemaat, Tuhan berkati. Biarlah pelayanan yang Tuhan percayakan ini semakin berdampak, semakin jadi berkat, semakin banyak jiwa-jiwa dituai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Tuhan memberkati pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Biarlah semakin memenangkan jiwa bagi Kristus. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau, sehingga makin banyak jiwa bertobat dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional.
Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar yang setia dimanapun saudara berada, saya mengundang Bapak Ibu Saudara pendengar untuk hadir di dalam ibadah ucapan syukur tanggal 30 Juli. Renungan pagi ini mengudara hari ke-1500. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan saya mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sampai hari ke-1500. Pelayanan audio renungan ini mengudara. Haleluya. Saudara yang mau ikut dalam ibadah ucapan syukur KKR itu, saudara bisa mendaftarkan diri segera. Japri saya karena tempat terbatas. Bapak Ibu Saudara yang mau datang, japri saya sekarang supaya kami mempersiapkan segalanya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati melalui pelayanan ini dan mau memberkati, mendukung, mensupport pelayanan ini terus melalui dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mensupport pelayanan ini sehingga tetap eksis mengudara. Saudara sudah menjadi bagian di dalam pelayanan ini, pemberitaan kabar baik sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bekasi, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.